Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agak unik agama kita ini bahwa perintah memberi maaf lebih sering diulang di dalam Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perintah untuk meminta maaf. Padahal tradisi kita banyak diwarnai satu budaya untuk meminta maaf. Khususnya misalnya pada sekitar Hari Raya Idul Fitri atau sekarang yang sering juga dilakukan oleh beberapa saudara-saudara kita menjelang Ramadan agar ibadah Ramadan mereka terasa lebih sempurna dengan kemaafan dari sesama. Tetapi inilah keagungan agama ini. Agama ini pertama-tama hendak memberikan hati yang damai, tentram di kehidupan ini supaya seorang manusia bisa fokus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersembahkan seluruh hidupnya, matinya, gitu ya, salatnya, ibadahnya, segala aktivitasnya untuk Allah. Hatinya harus damai, hatinya harus tentram, keluar dari gangguan-gangguan yang bisa timbul dari hubungannya dengan sesama manusia. Maka inilah mengapa memaafkan itu begitu penting. Karena kalau kita renungkan antara orang yang belum memaafkan dengan orang yang belum meminta maaf, siapa yang hatinya lebih terganggu? Orang yang belum memaafkan. Ya, ketika si A misalnya belum minta maaf, si B belum memaafkan si A, maka barangkali si A makan dengan santai, enak, tanpa beban, merasa tidak bersalah. Sedangkan si B yang melihat si A yang makan enak kemudian menjadi tidak enak makan. Kenapa dia belum minta maaf kepadaku padahal dia bersalah kepadaku, padahal dia telah menzalimiku, padahal dia telah melakukan satu penganiayaan kepada diriku, pelanggaran hak kepada aku. Terpikir oleh dia, lalu kemudian tidak enak makan. Si A yang belum meminta maaf barangkali tidurnya nyenyak pada malam hari, tanpa beban, tidak merasa bersalah. Sementara si B gelimbang-gelimbung di ranjang sambil memikirkan kenapa dia belum minta maaf, kenapa dia belum datang kepadaku untuk memohon ampun. Subhanallah. Inilah kenapa agama mengatakan khudil afwa, jadilah pemaaf. Bahkan kepada Rasulnya diperintahkan sedemikian, maka kepada kita umatnya juga diperintahkan sedemikian. Jadilah pemaaf. Karena memaafkan itu pertama-tama bukan bermanfaatnya bagi yang dimaafkan, tetapi bagi kita yang memaafkan. Dengan hati yang damai dan juga di akhirat kelak bahkan Allah menjanjikan qasrul af, istana kemaafan bagi orang yang mau memaafkan. Orang-orang takjub kepada Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang melihat di Karbala bagaimana ayahandanya dan seluruh keluarga besarnya dibantai, dibunuh di depan matanya. Hingga dia beranjak dewasa, orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan ayahnya itu, mereka ada yang terkena penyakit gila, ada yang kemudian menjadi gelandangan, ada yang terusir, ada yang menjadi buron, ada yang menjadi pengemis. Semua di Madinah dia tampung, dia beri santunan, dia pelihara hidupnya. Lalu orang-orang bertanya, Anda ini bagaimana? Mereka di masa muda Anda, ketika Anda masih kecil, menyebabkan nestapa hidup Anda yang tidak habis-habis. Mereka menyebabkan Anda menderita kehilangan orang tua, mereka membantai keluarga Anda. Tapi Anda sekarang di masa ketika mereka dalam keadaan lemah, tua, Anda merawat mereka, menyantuni mereka, memberikan penghidupan kepada mereka. Kenapa begitu? Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, mendendam itu seperti memasukkan racun ke dalam mulut kita sendiri, lalu kita berharap orang lain yang mati. Apakah itu pekerjaan orang yang berakal? Kita meminum racun ke mulut kita sendiri, lalu kita berharap orang lain yang mati. Itulah dendam. Obatnya hanya memaafkan. Obatnya hanya dengan memberi maaf, memberi ampunan. Dan ini sekali lagi pertama-tama adalah untuk diri kita. Kalaupun orang itu tidak layak dimaafkan, maka sesungguhnya kita adalah orang yang layak memaafkan, mendamaikan hati kita. Lalu kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah juga dengan kita mudah memaafkan, Allah memaafkan kita juga dengan mudah.
Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, carilah kemaafan Allah dengan banyak-banyak memaafkan manusia. Burulah kemaafan Allah, ampunan Allah dengan banyak-banyak mengampuni sesama manusia. Demikian, selamat memaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because I'm happy, I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my rules. Because I'm happy, because my Lord is